berikan umpan lagi. Shooting! Wow! Gol dari Zandani! Untuk melakukan shooting yang akhirnya bisa menyengat tadi untuk menghadirkan gol kelima bagi Garuda. Timnas U23 Pesta Gol versus Macau hari ini. Pengalaman tak bisa bohong, Rafael Struijk cetak gol berkelas malam ini. Kabar baik bagi Timnas Indonesia Senior. Ole Romeni kirim sinyal sembuh dari cedera. Tegas Erick Thohir ingatkan Patrick Kluivert, sebut menang melawan China Taipei tidak jadi tolak ukur. Berhasil cetak gol di waktu yang hampir bersamaan. Begini momen Tijani Reinders dan Eliano saling beri ucapan selamat. Setelah ramai dihujat netizen, Marcelino Ferdinand langsung umumkan hal mengejutkan ini. Semua kabar tersebut akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, Timnas U23 Pesta Gol versus Macau hari ini. Pengalaman tak bisa bohong, Rafael Struijk cetak gol berkelas malam ini. Ya, malam ini Timnas U23 berhasil mengalahkan Timnas Macau U23. Coach Gerald van den Berg memasang starting line-up yang cukup menarik, yang mana Rafael Struijk dan Jens Raven tak masuk pada starting di babak pertama. Kendati demikian, di babak pertama tepat di menit 17, Timnas U23 sudah unggul 2-0, yang mana gol tersebut dihasilkan dari gol bunuh diri dan gol dari Akran Fikri. Di babak kedua, Raihan Hanan mampu menambah keunggulan menjadi 3-0 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Kita lihat tadi bagaimana lagi-lagi jumlah orang yang lebih banyak di dalam kotak penalti berhasil menjadi. Gol keempat Timnas U23 dicetak oleh Zanadin Faris dengan tendangan melengkung yang sangat indah. Area tersebut dan itu berhasil dimanfaatkan oleh Zanadin Faris dengan akurasi tembakan yang juga cukup baik. Kita lihat tuh, tidak perlu lagi menunggu untuk melakukan kombinasi. Dan gol kelima Timnas U23 dicetak oleh Rafael Struijk, yang mana Rafael Struijk mencetak gol yang begitu tenang. Gol dan lagi-lagi kita lihat bola diberikan dari lini pertahanan, belum jelas siapa yang memberikan umpan, tapi tertuju langsung pada Struijk dan Struijk sekali kontrol. Ya, malam ini permainan Timnas U23 di babak kedua mengalami peningkatan, yang mana dengan hasil ini Timnas U23 akan memiliki motivasi tinggi untuk melawan Korea Selatan nanti, yang mana di laga lain Korea Selatan juga mampu mengalahkan Laos dengan skor 7-0. Mengingat walau Timnas U23 menang telak melawan Macau hari ini, hasil ini masih belum cukup untuk membuat Timnas U23 lolos Piala Asia U23 nanti. Mengingat Timnas U23 mau tak mau harus mengalahkan Korea Selatan untuk bisa setidaknya lolos dari jalur peringkat 2 terbaik. Di sisi lain, Coach Gerald van den Berg juga nampaknya sudah sadar betul tentang situasinya saat ini, yang mana dirinya mengatakan bahwa jika gagal menang melawan Korea Selatan, maka mereka memiliki masalah besar. Ya, kendati demikian, kita harus tetap mengapresiasi perjuangan para punggawa Garuda Muda. Mari kita doakan semoga Timnas U23 bisa lolos Piala Asia, teman-teman. Gimana nih pendapat kalian tentang Timnas U23 saat ini? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, kabar baik bagi Timnas Indonesia Senior. Ole Romeni kirim sinyal sembuh dari cedera. Striker andalan Timnas Indonesia yaitu Ole Romeni hari ini membagikan update kondisi tentang pemulihan cederanya, yang mana terlihat Ole Romeni sudah terlihat lebih baik. Bahkan terlihat Ole Romeni bahkan sudah mampu berlari, yang mana tentu saja kondisi terbaru Ole Romeni ini adalah kabar baik bagi Timnas Indonesia, mengingat pemain seperti Ole Romeni sangat amat dibutuhkan Timnas Indonesia untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti. Ya, mari kita doakan semoga Ole Romeni segera sembuh total dari cederanya dan pemain Timnas Indonesia lainnya dijauhkan dari cedera sehingga Timnas Indonesia bisa membawa skuad terbaiknya di ronde 4 nanti. Kabar selanjutnya, menang atas China Taipei bukan menjadi tolak ukur. Erick Thohir peringatkan Timnas Senior untuk tetap fokus. Ya, seperti yang diketahui pada laga Indonesia versus China Taipei kemarin, Timnas Indonesia berhasil menang telak dengan skor 6-0, yang mana bisa dilihat laga tersebut hampir mirip dengan pertandingan saat Indonesia dikalahkan Jepang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, yang mana Emil Audero bahkan terlihat sangat santai, mengingat China Taipei jarang sekali berhasil menyerang pertahanan Timnas Indonesia. Walaupun Timnas Indonesia berhasil mengalahkan China Taipei dengan mudah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak cepat berpuas diri. Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dan mengapresiasi kinerja para punggawa Timnas Indonesia dan para staf pelatih.
Akan tetapi Erick Thohir juga menilai bahwa laga melawan China Taipei tidak bisa menjadi tolak ukur untuk melihat progres timnas Indonesia saat ini. Erick Thohir menyinggung bahwa laga sesungguhnya yang menjadi tolak ukur adalah melawan Lebanon, yang mana Lebanon adalah tim yang terbilang setara kuatnya dengan timnas Indonesia, apalagi Lebanon kan tim dari negara Timur Tengah. Mengingat pesaing kita di ronde 4 semuanya berasal dari Timur Tengah. Jadi nanti kita akan melihat apakah timnas senior bisa mencetak gol melawan Lebanon, karena melawan Lebanon adalah momen yang pas untuk melihat progres persiapan timnas sebelum ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dimulai, tegas Erick Thohir. Kendati demikian, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tetap bangga dengan hasil melawan China Taipei kemarin. Patrick Kluivert mengatakan bahwa dirinya sangat senang melihat para pemain berhasil menjalankan sistem yang ia inginkan. Patrick Kluivert juga mengapresiasi debut dari Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan yang dinilai memenuhi ekspektasinya. Terkhusus Miliano Jonathan, dirinya menuai banyak pujian dari para fans dan para staf pelatih, mengingat saat melawan China Taipei kemarin, gaya bermain Miliano sangat memukau sekali. Selain lincah, Miliano Jonathan seringkali bisa menusuk langsung ke kotak penalti lawan dengan sangat baik. Selain debut dari Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan yang menjadi sorotan, sosok seperti Eliano Reinders dan Nathan Jo Aon juga menuai banyak apresiasi dari para fans. Mengingat Eliano Reinders akhirnya bisa mencetak gol pertamanya untuk timnas Indonesia. Menariknya, sang kakak Tijani Reinders di malam yang sama juga berhasil mencetak gol bersama timnas Belanda, yang mana kedua kakak beradik ini saling memberi selamat satu sama lain. Dan untuk pemain lainnya yaitu Nathan Jo Aon, dirinya akhirnya kembali menunjukkan performa terbaiknya. Mengingat kita semua terakhir melihat Nathan bermain sangat begitu luar biasa adalah saat Piala Asia U23 tahun lalu. Dan akhirnya saat laga Indonesia versus China Taipei kemarin, kita semua bisa melihat kembali permainan terbaik dari Nathan Jo. Terlihat malam tadi Nathan bermain sangat tenang dan juga sangat aktif di lini tengah. Mode marah-marah ciri khas dari Nathan juga mulai terlihat kembali. Ya, dari sekian banyak pemain yang tampil apik saat melawan China Taipei kemarin, ada satu pemain yang justru jadi bulan-bulanan netizen, yaitu Marcelino Ferdinand. Yang mana pada laga melawan Taiwan kemarin, Marcelino dinilai bermain sangat egois. Karena di beberapa momen seharusnya Marcelino dinilai bisa mengirim umpan ke Mauro yang selalu mempunyai ruang bebas. Akan tetapi, Marcelino justru memilih keputusan yang lain. Maka dari itu per hari ini Marcelino sedang panen kritikan dari para netizen. Ya, sepertinya Marcelino masih belum bisa merubah kebiasaan buruknya ya teman-teman. Akan tetapi kita harus tetap mensupport Marcelino dengan kritikan yang baik serta membangun, agar dirinya pelan-pelan bisa mengontrol egonya, karena mau bagaimanapun Marcelino Ferdinand adalah pemain yang punya potensi. Untuk Marcelino sendiri hari ini resmi bergabung dengan klub asal Liga Slovakia, yaitu FK AZ Trenčín, yang mana klub ini juga pernah merekrut Witan Sulaiman saat Witan masih muda. Gimana pendapat kalian teman-teman? Komentar di bawah ya. Ya, itulah cerita tentang laga Indonesia versus Macau U23 hari ini, dan kabar-kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian senantiasa mendapatkan kabar Timnas Indonesia terbaru. Terima kasih teman-teman, sehat selalu ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.